Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah secara langsung atau dari video. Penampakan itu biasanya makhluk halus. Ya iya, makhluk halus, terus apa coba? Tapi nih ya, apa kalian pernah melihat manusia yang masih hidup lalu berubah jadi pocong? Nah ini nih, cerita yang akan aku bacakan kali ini. Cerita ini ditulis oleh @arangga_arya. Link sumber seperti biasa aku taruh di kolom deskripsi. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Februari 2008. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah aku lagi siap-siap mau studi tour ke Yogyakarta. Sayangnya aku gak ikut, soalnya aku gak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribuan gitu. Iya, aku orang yang gak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Aku jadi bahan bulian anak-anak. Karena di kelas cuman aku satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelas aku pun ikut ngeledek aku. Harusnya kamu nabung dari dulu. Yang lain pada ikut ke Jogja, kamu sendiri yang enggak. Orang tuamu berarti gak sayang sama kamu tuh. Seisi ruangan langsung ngetawain aku. Hati aku sebenarnya hancur diledek kayak gitu. Aku marah, aku kesal, aku pengen berhenti sekolah aja. Tapi aku coba kuat, aku coba bertahan, aku maksain senyum padahal aku pengen banget nangis. Kesel aku, mereka gak tahu keadaan aku kayak gimana. Waktu itu aku tetap berangkat sekolah, walau gak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering meledek aku, karena aku gak pernah ikut ke kantin. Keadaan orang tuaku waktu itu sulit banget, sampai kita sekeluarga jarang makan. Dan dari situlah aku mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena ibadah, tapi daripada kelaparan, ya mending aku puasa. Dan lama-lama aku jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, aku udah mulai kerja. Ya kerja serabutan gitu deh. Uangnya buat nyokap sama adik perempuan aku. Kalau ada sisa, aku kumpulin buat bayar SPP atau bayar LKS. Ya dikit-dikit aku juga nabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA aku gak pernah bawa tas. Semua buku aku taruh di bawah meja. Aku cuman punya satu sepatu, dan itu udah rusak juga. Sering aku ke sekolah pakai sandal. Kaki aku perban, biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal kaki aku gak kenapa-napa. Yang betul itu sepatu aku belum kering dan rusak. Waktu SMA, aku cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul, sampai ngumpulin gelas aqua. Semua itu aku lakuin, yang penting aku bisa dapat uang. Nah, di hari keberangkatan studi tour ke Jogja, sekolahan kan libur, aku kerja di pasar. Aku jadi kuli panggul. Pas aku lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas yang ngeliat aku. Dia cewek. Terus dia nyamperin aku lalu nanya, "Arya lagi ngapain? Arya gak ikut ke Jogja? Nanti malam Arya ke rumah kakak ya. Ini alamatnya. Ini nomor HP kakak. Ini ongkosnya. Arya ke rumah ya, jangan lupa." Selesai nguli di pasar, aku belanja sayuran sama beras buat di rumah. Aku langsung pulang cuman ganti baju doang. Langsung ke rumah kakak kelas aku tadi. Sampainya di rumah kakak kelas, dia bilang, "Kalau Arya butuh apa-apa, bilang ke kakak ya." Nah di situ aku ketemu sama abangnya. Dikenalin lah. Terus kita ngobrol. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat, sekolah yang benar. Nanti keluarga kita pasti bantu kok. Oh iya,
Arya mau ikut ke Gunung Salak nggak? Abang ada kerjaan. Arya temenin abang ya. Intinya aku dapat kerjaan tour guide ke Gunung Salak. Ya bayarannya lumayan, 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh aku pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Totalnya ada 9 orang. Aku berdua sama si abang, terus yang punya acara ada 7 orang. 4 cowok, 3 cewek. Mereka orang Jakarta. Waktu itu badan aku kecil. Aku jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, aku tetap paksain. Ya semua karena demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan bertanya, "Arya, berat nggak?" Aku senyum sambil bilang, "Udah biasa kok kak." Padahal berat banget itu. Singkat cerita, kita sampai di gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, aku nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua bersembilan ngumpul ngelilingi api unggun. Semua senang-senang, main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu aku yang paling muda. Aku 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas aku yang paling tua. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya, semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai. Botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, "Apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya." Mita menjawab, "Ada." Tapi dia nggak bilang namanya siapa. Dia cuma ngasih petunjuk. Dan itu cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun Mita nggak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga menjawab. Karena udah malam, kita sepakat untuk putaran terakhir. Botol diputar dan berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi. Namanya Ririn. Laras tanya, "Rin, apa yang paling Ririn takutin?" Sontak semua bilang, Serem." Sambil senyum Ririn menjawab, "Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan terus nakut-nakutin kalian." Sontak semua ketawa. Selesai Ririn bilang begitu, tiba-tiba angin kencang. Turun kabut pula. Dan game selesai. Semua bubar pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana semakin mencekam. Gimana nggak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Intinya, malam itu jadi malam yang bikin tidur jadi nggak tenang. Di malam kedua, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, "Ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya?" Semua cewek masuk ke tenda nyariin mantelnya Ririn. Tapi mantel nggak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, "Aduh, itu mantel kesayangan bapak. Ririn belum minta izin sama bapak. Kalau hilang gimana?" Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa. Semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja nggak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Lalu semuanya pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri, itu aku sama si abang. Tenda cewek ada di tengah. Dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, aku nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Aku sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang lihat sesuatu. Terus nanya ke aku,
Arya, abang gak salah lihat kan ya? Itu apaan ya? Aku juga lihat. Aku kaget. Ternyata ada yang melayang. Yang melayang itu warna putih. Pertama aku nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang melayang itu mantel. Mantelnya warna putih. Aku lalu nanya ke si abang. Bang, itu mantel. Mantelnya Ririn kali ya? Ambil yuk bang. Si abang bilang, jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin. Nanti takutnya ada apa-apa. Biar besok aja. Ya udah, aku nurut aja. Orang aku juga takut mau ngambil mantel itu. Itu mantel melayangnya lumayan lama. Aku sama si abang liatin aja terus. Tapi gak berani ngambil. Mantel sempet muterin tenda cewek. Lalu hilang gitu aja. Gak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemeteran. Ngomong gak jelas. Apalagi aku. Takutnya kayak gimana. Kalian tahulah. Si abang lalu bilang, Arya baca doa. Abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa, bangunin abang. Aku sama si abang gantian ronda. Aku jaga pertama. Si abang udah ngorok aja. Sedangkan aku masih ketakutan karena ngelihat mantel yang melayang itu. Tapi aku gak sendirian. Aku ditemenin sama rokok dan bandrek. Jadi maaf ya, waktu SMA aku udah ngerokok. Gak lama kemudian 2 cewek keluar. Ririn sama Laras. Mereka pengen kencing katanya dan minta diantar. Di gunung kan gak ada WC umum kayak di terminal. Mau gak mau kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai aku bangunin si abang. Dia molornya kayak kebo. Susah dibangunin. Mau gak mau akulah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Aku jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang memanggil. Rin, tunggu. Kita bertiga berhenti dan melihat ke belakang, gak ada siapa-siapa di sana. Kemudian Laras nanya, siapa yang memanggil ya Rin? Si Mita kan lagi tidur. Ririn bilang, gak tahu. Ayo cepetan, aku udah gak tahan ini. Pas nyampe di sungai, mereka kan buang air. Dan aku juga. Jaraknya mungkin sekitar 5 atau 10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apaan putih? Nah loh, aku langsung kaget kan. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Terus yang ngambil mantelnya, ya aku dong, siapa lagi coba? Ririn bilang, ini siapa yang naruh mantel di sini? Bercandanya keterlaluan ah. Aku gak banyak ngomong, padahal sebelumnya aku sama si abang ngelihat jelas kalau tuh mantel ngelayang sendiri. Selesai dari sungai kita balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Lalu kemudian Ririn nanya, Tah, lu tadi pas aku mau ke sungai, lu manggil aku ya? Mita pun jawab, orang aku baru bangun, kaget lu berdua gak ada. Ini aku lagi bikin bandrek. Padahal itu suara jelas banget. Tapi ya sudahlah, aku diam saja. Lalu gak banyak ngomong, mereka masuk tenda. Aku gak bisa tidur. Aku masih kepikiran mantel yang melayang dan suara yang memanggil Ririn. Sama gimana bisa itu mantel ada di sungai. Singkat cerita, di malam ketigalah yang bikin aku gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak. Dan gak pernah mau lagi aku nginjak Gunung Salak. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar.
ngelilingin api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya. Tunggu, aku mau pakai mantel dulu." Dia masuklah ke dalam tenda. Awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba menjerit. Spontan kita semua langsung ke tenda cewek. Di dalam tenda Ririn kayak kesurupan. Dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan. Tenda pun sampai rusak. Ririn teriak-teriak, "Lepasin, lepasin." Dia mencoba ngelepasin mantelnya, tapi gak bisa lepas-lepas juga. Kita semua langsung bingung. Kita semua panik, apalagi aku. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar, dianya loncat jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin, bukain mantelnya." Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon itu menangis sambil bilang, "Tolong, lepasin, tolong Ririn." Si abang coba memanjat pohon itu dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn sedikit demi sedikit berubah jadi pocong. Sumpah, sampai sekarang aku masih suka bayang-bayang. Kejadiannya cepet banget. Aku takut. Aku juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba berubah jadi pocong. Semuanya panik. Semuanya pada berdoa. Tapi masalah gak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus sambil bilang, "Tolongin Ririn, tolongin Ririn." Kita bingung dong, mau nolonginnya gimana. Jadi ceweknya kan tinggal 2. Si Mita pingsan, Laras terus-terusan menangis sambil memanggil Ririn yang sudah jadi pocong. "Rin, nyebut Rin, istighfar, Ririn turun." Pokoknya suasana waktu itu kacau banget lah. Yang cowok juga bingung. Mita pingsan, Laras nangis, sedangkan Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik nih ya. Api unggun mati. Senter semua gak ada yang bisa nyala. Gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama-kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi. Hilang lagi. Ada lagi. Pindah-pindah tempat. Sambil gak berhenti-henti menangis. Semuanya panik dan takut. Waktu itu aku juga menangis. Gak lama kemudian Mita sadar dan terus bilang, katanya pengen pulang. Kita bingung. Akhirnya kita mutusin buat turun gunung buat nyari bantuan. Setelah membereskan semua perlengkapan, sekitar jam 3 atau jam 4 pagi kita langsung turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin aku takut. Aku juga terus-terusan menangis. Gimana gak nangis? Pocongnya ngikutin terus. Tapi dia melayang dari pohon ke pohon lain sambil menangis. Dia bilang, "Jangan ninggalin Ririn. Ririn ikut pulang. Tolongin." Mita sama Laras nangis terus-terusan. Sambil jalan mereka ngomong, "Kasihan Ririn. Tolongin Ririn apa? Jangan ditinggal, kasihan." Ya kita mau nolonginnya gimana? Dia jadi pocong. Dikejarnya susah, gak tahu caranya. Singkat cerita, kita udah sampai di perkampungan. Salah satu HP berbunyi, dan itu HP-nya Ririn. Yang telepon ternyata ayahnya Ririn, nanya posisi di mana. Di situ aku mendengar bapaknya ngomong, "Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn, jangan pakai mantel bapak." Yang terima teleponnya Laras. "Pak, gak tahu kenapa tiba-tiba Ririn berubah jadi pocong. Kita gak tahu nolonginnya gimana." Bapaknya Ririn langsung marah. Kemudian ia bilang, "Kasih tahu saya alamatnya. Saya kesana sekarang." Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta, tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu.
nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi, bapaknya Ririn sampai di rumah si abang. Dia bilang, "Kalian pulang aja. Soal Ririn itu urusan saya." Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang tuh sama beberapa orang. Aku sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah aku baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja. Kalian paham lah ya apa yang disebut pemuja. Dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai siapapun. Alias itu adalah jimat. Intinya selain bapaknya Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang, kalau seminggu gak bisa nemuin Ririn, terus gak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orangnya datangin semua orang pinter di daerah aku. Sampai ngasih sayembara. Barang siapa yang bisa nangkap pocong dan bisa ngelepasin mantelnya, dia mau apa aja, minta apa aja, pasti dikasih. Aku yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi. Soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diem di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama aku bikin tenda buat camping, tapi kali ini bikin tenda lagi buat nangkap pocong Ririn. Aku yang waktu itu masih 17 tahun, udah ikut terlibat sama hal-hal di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Dari situ, rombongan kan kumpul. Aku dengar obrolan orang pinter sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak nerima adanya Ririn di gunung, karena Ririn jadi pocong bukan karena proses mati. Ya intinya Ririn hidup di dua alam. Mereka bingung mau nyari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuman bilang Ririn diusir, tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pinter lainnya. Dan ternyata benar. Pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pinter bahwa beberapa kampung di daerah aku banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran, nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya aja yang kedengeran, tapi pocongnya gak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut. Meskipun bayarannya gede, ya tetap aja nangkep pocong bukan hal yang gampang. Berani aja gak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu, waktu udah mau habis. Kalau nggak cepet-cepet ketemu, Ririn pasti mati, terus jasadnya nggak diterima di bumi. Mau nggak mau, tiap malam aku ikut bapaknya Ririn, nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ke-7, malam terakhir nasibnya Ririn, bapaknya Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu warga gak ada yang berani nyamperin, cuman ngeliatin dari jauh. Ada beberapa ustadz yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempat pocong Ririn diem pada ketakutan. Jam 11 malam kalau gak salah. Nangkap pocong Ririn susah juga. Orang pinter yang mau nangkapnya kan harus naik ke atas genteng tuh. Pas mau ditangkap, pocongnya loncat, lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Aku yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri, bukan kemauan dia. Aku datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkep sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya, butuh beberapa orang pinter sama ustadz juga. Pas dilepasin kain kafannya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali menjadi Ririn lagi. Tapi dia telanjang, badannya kotor, bau busuk juga. Dia lemes banget, dia masih aja nangis. Mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga pas mantelnya dibakar. Ririn sempat kepanasan juga.
Terus semuanya pada ikutan berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kencang. Ada suara petir juga. Singkatnya, Ririn dibawa ke rumah sakit. Hampir 4 hari, aku ikut ngejagain. Nyokapnya datang sama Laras. Ibunya memeluk Ririn, dan semua pada nangis. Lalu nyokap Ririn marah ke suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi gini? Mau sampai kapan? Setelah kondisi Ririn membaik, mereka pulang ke Jakarta. Terus aku jadi incaran para warga, termasuk ibu-ibu. Aku dimintain keterangan sama banyak orang. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Aku baru mau jawab, udah ada lagi yang nanya. Ya sudahlah. Untung di tahun 2008, Twitter, Facebook, sama IG belum ngetren. Coba kalau udah ngetren, bisa aja instastory Pak RW, ada pocong nih di kampung aku. Pak Lurah bikin status di Facebook, penangkapan pocong keliling. Pak Camat nge-tweet di Twitternya, "Hai Tupis, pocong ini ternyata namanya Ririn." Oke teman-teman, terima kasih yang udah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan aku nggak nambah-nambahin loh, ini emang pas closingnya emang kayak gitu di tulisannya. Jadi maaf kalau ngilangin sensasi horornya gitu ya. Oke, saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.